Kita masih akan terus membahas mengenai apakah unicorn non-muslim boleh terlibat begitu ya dalam penyelenggaraan umroh, karena ini menjadi perhatian khusus dari forum FKS, kemudian juga banyak ya asosiasi lain yang mempertanyakan sebetulnya mengapa akhirnya ada wacana seperti ini. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa mengenai aturan siapa yang boleh menyelenggarakan ibadah umroh sudah jelas tertuang dalam undang-undang tadi ya Pak ya, warga negara Indonesia kemudian beragama Islam begitu Pak Wawan. Kita juga mengundang Anda pemirsa untuk berbincang pada pagi hari ini melalui sambungan telepon di 022 200 4774 untuk berbincang pada pagi hari ini. Kembali Pak Wawan bisa menjelaskan ini apa yang sudah terkandung dalam undang-undang kan sudah jelas. Bahkan tadi sempat dijelaskan Pak Rizal ini baru ya, fresh begitu, 2009 sebetulnya. 2019. Ya, 2019 begitu ya. Oke, silakan Pak Wawan. Makanya itu kita agak aneh juga kan gitu kan. Kita agak aneh kenapa sih Pak Menteri ini tidak membawa ya gitu kan. Itu kan orang yang terbiasa apalagi dilindungi undang-undang gitu. Berangkat ke sana itu harusnya kan bawa asosiasi. Iya. Atau bawa KBIH lah. Tapi ini malah membawa unicornnya begitu. Bawa KBIH atau bawa kiai lah gitu kan. Minimal itu seperti kita lebih rasanya lebih klop lah gitu kan. Betul. Tidak merasa ini apa sebetulnya keinginannya kan gitu. Jadi tanda tanya buat kita. Kenapa sih Pak Menteri ini kok bawa 2 unicorn itu? Bisa jadi ya itu tadi dia kolusi. Kan gitu, kita bisa menuduh, oh ini kolusi, ini tidak boleh dilakukan kan gitu, apalagi presiden kita itu anti ya, terhadap kolusi itu, ya nepotisme, kolusi kan gitu, mereka anti gitu. Jadi kita sangat menyayangkan, makanya kita jelas, kita tolak lah, gitu kan kebijakan Pak Menteri Kominfo, kembalikan itu urusan umroh, urusan haji, urusan ibadah ke yang berhaknya itu apa Kemenag kan gitu kan. Nah Kemenag juga di sini harusnya tersinggung ya dengan langkah yang dilakukan oleh Kominfo itu. Kemenag tersinggung, jangan memberikan satu sedikit pun ruang itu kan memberikan kesempatan kepada Kominfo itu untuk atau ke Traveloka atau ke Tokopedia itu untuk menarik ke ranah umroh. Baiklah. Kenapa harus tersinggung? Karena melanggar undang-undang yang dibikin sendiri. Melanggar undang-undang yang dibuat gitu. Begitu ya. Pak Wawan, Pak Rizal, kita angkat dulu satu telepon yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Pak Nandang di Antapani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nandang, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Ya, ini sangat menarik sekali temanya. Ya. Saya pikir Pak Kiai Rizal dengan Pak Haji Wawan suatu terobosan yang harus diketahui oleh seluruh travel di Indonesia, dan nampaknya ini harus ada sebuah action yang betul-betul real. Karena bagaimanapun juga non-muslim terlibat di dalam pengelolaan umroh ini hukumnya haram, ya, kecuali ya mereka bersyahadat dulu untuk masuk Islam. Yang kedua, tentu hal ini sangat penting pemerintah untuk memberikan sebuah tekanan, karena bagaimanapun ini adalah inkonsistensi dengan undang-undang yang ada. Dengan Pancasila saja ini sudah bertolak belakang. Ya. Terima kasih, mungkin ini harus ada penguatan dari action yang nyata seluruh begitu travel ya. yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Pak, tadi masukannya ayo ini katanya travel harus semakin lebih berinovasi lagi. Perlu saya sampaikan ya, kita sudah mendatangi DPR ya, DPR RI, kita menyampaikan aspirasi, karena saya khawatir Pak DPR RI karena kesibukannya mereka kan kurang begitu konsen terhadap hal-hal yang ada di masyarakat. Tapi ternyata teman-teman di Komisi 8 khususnya itu sangat merespon, dan insya Allah mereka akan menyandingkan
Pak Menteri Kominfo sama Kemenag ya gitu kan. Tapi ya itu tadi bahwa kita tidak cukup hanya untuk sekedar memberikan informasi kepada ini, tetapi kita juga harus punya punya komitmen lah. Punya komitmen, dan teman-teman yang maaf yang non muslim gitu kan, ya banyaklah bisnis yang lain yang bisa mereka lakukan lah, tidak harus masuk ke ranah yang sekiranya menjadi kontroversi ya buat umat muslim yang mayoritas gitu. Jadi kita terus terang aja, saya secara pribadi tersinggung lah, gitu kan. Tersinggungnya bukan takut kehilangan mata pencaharian, itu Allah, kita yakin Allah yang mengatur itulah ya, gitu kan. Ya, tersinggungnya kok kenapa gitu kan. Nah, ini orang kita, menteri kita yang muslim mengajak itu masuk ke gitu kan bisnis yang terus terang saja ini menjadi sesuatu hal yang ya kontradiktif ya, dengan keimanannya kan gitu. Perlu dipertanyakan ini keimanannya kan gitu. Kalau misalkan tidak ada asosiasi, PPIU-nya wah berantakan lah gitu kan. PPIU sekarang itu sudah jauh lebih bagus loh. Kenapa? Karena bukan hanya undang-undang yang kita pegang itu, termasuk peraturan-peraturan dirjen ya, peraturan menteri kan gitu kan. Kita sudah mulai nih ya bebenah lah kan, kita mengikuti diperintahkan oleh Kemenag untuk sertifikasi ya, akreditasi sertifikasi kita lakukan gitu kan. Untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan, keyakinan kepada para kaum muslimin yang akan berangkat umroh. Jadi kita rasanya sudah cukup lah gitu kan. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga suka berontak, kok kenapa kita yang sedikit aja melanggar langsung kita kena penalti gitu. Sementara Pak Menteri ini melanggar, ya cuma ya salaman saja lah, ya udah mungkin keliru lah gitu kan. Nah itu kan pernyataan yang kurang padahal bagus ini lah. Mungkin akhirnya menyinggung banyak pihak begitu. Oh iya, ya itu Pak Menteri itu harus minta maaf sebetulnya ke umat Islam. Ya, terus kedua jangan ikutin lah apapun alasannya lah. Oh ini sekarang terus terang aja berkembang ya. Nah, karena udah mungkin dianggap ada tekanan dari kita sudah berkembang. Oh ya udahlah, kita ini tidak akan masuk ke ranah penyelenggaraan, tapi kita hanya menyediakan sebagai marketplace gitu kan. Ya sama aja, bodoh aja lah. Sama aja gitu. Kenapa sih mereka tuh diajak? Mestinya mereka itu banyak urusan yang lain, bisnis yang lain yang tentunya tidak akan terjadi gesekan lah. Kalau ini kan aja terjadi gesekan kan gitu. Nah, sementara pemerintah kita, ayo kita rekonsiliasi, ya, gitu kan. Sementara menteri ini nyelonong, ini ada apa? Apakah Pak Menteri ini pengen lagi jadi jabatan yang kedua? Pak, saya kasih tahu, jabatan itu sementara, gitu kan? Aja gitu kan, jabatan itu sementara. Yang tidak sementara itu gitu, berbuat amal baik gitu sesuai dengan keyakinan Bapak. Iya, gitu. Baiklah. Ya, mudah-mudahan lah Pak Menteri ini kan orang Sunda ya. Insya Allah mendengar ya, amin. Kita berharap ya. Mendengar lah, kalau tidak juga kirimlah apa yang ini. Saya siap dipanggil. Kan, ya? Untuk mungkin berdiskusi lebih banyak mengenai hal ini karena ya Pak Wan. Sekarang tuh sudah baik Kemenag maupun menteri ini sudah mulai bergeser lah. Ya udah kita tidak masuk ke penyelenggaraan, tapi kita coba kalau kita diem, gitu kan? Iya, kalau kita diem, mungkin sudah jadilah teman-teman saya juga kalau saya cari info mereka sudah bikin formulasi sebetulnya. Ya? Karena ini menurut mereka adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Umrah itu 1 tahun itu dari Indonesia itu tidak kurang dari 1 juta. Kalau biayanya untuk hotel, untuk inilah rata-rata supaya standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama itu 20 juta, itu berapa triliun? 20 triliun. Sangat menggiurkan kalau dilihat dari segi bisnis. Tapi saya yakin teman-teman juga membuat ini tuh bukan hanya semata bisnis, karena apa? Saya lihat semua keuntungan itu disalurkan untuk kepentingan dakwah. Baik, kita masih akan terus membahas mengenai bolehkah unicorn non-muslim terlibat dalam penyelenggaraan umroh. Tetap bersama kami, Rindu Baitullah akan segera kembali untuk Anda.